Ini udah bulan Maret kok saya belum berhenti juga, padahal janji saya begitu terpilih. Tuh, makanya saya kemudian antar langsung surat pengunduran diri saya ke Mensesnek. Ya ini pelajaran juga lah, artinya kita harus jaga etika dan kita konsisten dengan keputusan apa kita ambil. Tapi yang kemarin itu yang kita lawan sih ya tim Piala Dunia juga itu. Dan Paredes yang cetak gol. Iya, dan mereka serius. Kalau nggak serius nggak ada 2 kartu kuning itu. Iya kan? Kalau dibilang main-main mungkin bisa kalah sama kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat WK dan Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun News. Sekarang saya berada di kantor PSSI di GBK Arena. Di samping saya sudah ada Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum 1 PSSI di era kepengurusan Bapak Erick Thohir. Kita akan dengar apa saja program solusi terhadap permasalahan yang ada di sepak bola Indonesia dan hal yang lain. Apa kabar, Prof? Baik, sehat. Alhamdulillah. Prof, ini kita mulai dari soal jadi Wakil Ketua Umum dulu ya. Ya. Kan banyak yang melihat nih Menpora ngapain menggadaikan jabatannya terus mendaftar sebagai Exco, Wakil Ketua Umum dan lain-lain. Itu bagaimana ceritanya di belakang itu? Iya, awalnya itu ketika kejadian Kanjuruhan. Kemudian kan begitu suasana pada saat itu orang mengharapkan supaya sepak bola ini menjadi baik. Sampai kemudian dibentuk tim pencari fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Prof. Mahfud. Kemudian juga ada tim yang dibentuk oleh PSSI, ada FIFA, ada FC. Itu untuk bagaimana perbaikan di sepak bola nasional. Itu saya kira semua orang tahu itu. Dan saya sebagai Menteri Olahraga juga terikut dalam suasana itu. Begitu. Kemudian suatu ketika Presiden FIFA, Gianni Infantino datang. Datang menemui Presiden di istana dan karena waktu itu saya Menteri Olahraga, saya diminta untuk mendampingi Presiden. Dan Pak Erick Thohir, waktu itu Pak Erick belum Ketua Umum, tetapi beliau ini kan sangat dekat dengan Gianni karena Pak Erick pernah jadi Presiden Inter Milan, kemudian Pak Gianni itu dari Italia, sangat akrab lah. Yeah. Dibahaslah itu, kemudian salah satu pembicaraan Presiden FIFA Gianni dengan Presiden Joko Widodo adalah ada keinginan FIFA untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu epicentrum sepak bola Asia selain Qatar tentu ya, karena dia lihat potensinya luar biasa. Kan hasil juga survei lebih dari 70% orang Indonesia itu suka sepak bola dan penduduk kita juga begitu banyak, sekarang kan 280 juta. Hal-hal yang seperti ini kemudian didiskusikan bagaimana kita mempercepat. Nah sebenarnya sebelum itu kan sudah ada Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Nah ketika lagi makan siang itu
Pak Presiden memperkenalkan saya, sebut saya ini Minister of Youth and Sport. Terserah itu. Terus Pak Presiden Giani sampaikan, no jangan, salah itu katanya. Harusnya Minister of Football. Ya jadi dia sampaikan, saya ketawa deh. Awalnya disalah, saya kaget juga, saya bilang ini nama, saya pikir nama saya yang dipersoalkan. Saya bilang ini nama pemberian orang tua, nggak bisa Anda ganti-ganti. Enggak. Yuk jangan salah paham, ini tulisannya itu harusnya Minister of Football. Itu. Nah, saya bilang kan kalau sport lebih umum, Presiden. Saya bilang gitu kan ke dia. Dia bilang enggak. Anda lihat aja, lebih besar mana Olimpiade dibanding World Cup. Iya. Lebih ramai mana katanya. Ya. Kemudian dia bilang anggota FIFA itu lebih besar dari UN. Ya kan? Betul. Dia 200 lebih, UN cuma 190 gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti itu kemudian di satu kesempatan Presiden ngobrol, menjelang Kongres waktu itu. Tapi masih beberapa keinginan Presiden untuk supaya sepak bola ini menjadi baik, itu sangat luar biasa. Sebenarnya sejak 2015 sampai beliau mau mengeluarkan Inpres itu ya kan, itu kan berarti ada keinginan beliau untuk memajukan sepak bola ini. Nah, saya kemudian berangkat ke Qatar. Sebelumnya ada tugas di Dubai, ada handover. Kita kan jadi tuan rumah F1 powerboating. Iya. Nah, sebagai tuan Di rumah saya Sumatera ya. di Toba. Coba. Nah, Dubai saya handover sama Uni Emirat Arab. Nah, dalam perjalanan pulang saya mampir ke Qatar sambil nonton final Piala Dunia. Itu Argentina lawan Prancis ya. Nah itu. Nah malam final, siangnya ketemu lagi Presiden Giani. Itu, wah saya bilang nih serius nih. Okay. Serius. Kemudian saya diskusi dengan Pak Erik, Pak, Bapak serius nih mau? Ya. Ada tugas kita dari Presiden. Habis itu kita laporan. Ada, saya bilang Pak, kalau Bapak izinkan saya mau juga jadi pengurus. Oke. Nah, sampaikan Presiden waktu saya kembali di Istana Bogor, Pak Erik gitu. Itu, nah beliau sih diam aja. Ya silahkan. Tapi tentu saya sadar diri lah. Iya. Yang lebih pantas untuk jadi ketua umum itu adalah Pak Erik. Dengan pengalaman internasionalnya luar biasa, ininya kepada olahraga dan sebagainya. Nah terus tanya, saya mau apa? Saya bilang saya wakilnya aja. Oke. Tapi mohon izin Pak Presiden, ini ada konsekuensi. Saya harus mundur dari menteri. Karena di situ kan saya harus menjadi pengayom dari lebih dari 70 cabang olahraga. 70 berapa yang 73 apa berapa yang lupa saya angka persisnya yang di KONI itu. Nah, kalau saya sudah berada di satu cabang olahraga, saya fokus dan konsentrasi di situ, berarti kan nggak fair buat saya masih tetap berada di posisi sebagai Menteri Olahraga. Ya. Kalau Pak Erik tidak perlu karena beliau kan bukan Menteri Olahraga, beliau adalah BUMN, nggak ada masalah. Seandainya saya bukan Menteri Olahraga, mungkin saya tidak mundur. Ya. Gitu. Karena akan maju ke khusus sepak bola ya Pak? Ya. Akan menimbulkan kecemburuan dan... Betul, karena Pak Presiden bilang bagi menteri-menteri yang memimpin cabur kan ada banyak kan, nggak perlu mundur, yang penting bisa bagi waktu. Nah cuma karena saya Menteri Olahraga, maka saya harus berhenti dong. Nggak etis lah. Jadi saya menjaga etika itu supaya, nah saya nyatakan saya mundur. Nah orang pikir saya main-main ini nanti sudah terpilih akhirnya lama-lama nggak mundur. Iya, banyak curiga. Banyak orang, kan saya orang politik soalnya. Ini cuma taktik aja segala macam. Tapi
akhirnya saya buktikan kan, saya konsisten. Bahkan Pak Presiden tuh sampai 3 kali baru mengizinkan saya mundur. Datang lagi, beliau diam, nanti aja, sampai terakhir itu. Pak, ini Kongres sudah selesai, saya sudah terpilih Wakil Ketua Umum, tidak etis kalau saya tetap masih menjadi Menteri. Jadi etika itu yang saya jaga. Alhamdulillah beliau setuju. Kemudian waktu itu, siapa penggantinya kan kita belum tahu. Saya bilang, Pak, PLT-kan saja dulu. supaya saya segera berkonsentrasi. Kayaknya ada PLT ya, siapa? Pak Muhadjir. Pak Muhadjir. Nah, Menko, ada berapa, 2 minggu kalau nggak salah beliau. Iya. Nah, karena waktu itu beliau belum memutuskan siapa pengganti, sementara saya sudah ya minta supaya segera diumumkan saya berhenti. Karena kan kongresnya itu 16 Februari ya. Nah ini udah bulan Maret kok saya belum berhenti juga, padahal janji saya begitu terpilih. Makanya saya kemudian antar langsung surat pengunduran diri saya ke Mensesnek. Nah itu, jadi ya ini pelajaran juga lah. Artinya kita harus jaga etika dan kita konsisten dengan keputusan apa kita ambil. Karena sepak bola ini luar biasa. Kita lihat pada saat pertandingan Argentina, antusiasme masyarakat kita luar biasa. Nah kalau dia diurus dengan baik, dikelola dengan baik, itu insya Allah akan menjadi baik lah. Nah saya tentu harus fokus dan konsentrasi di situ. Nah terkait di Kemenpora Pak, Bapak sudah cukup lama di situ, apa yang menurut Bapak perlu dibenahi supaya menjadi masukan buat Pak Dito ya, meskipun kita kecenderungannya kalau pemerintahan berganti akan berganti menterinya. Nah menurut Bapak apa sih yang perlu Ya, sisa waktu yang tidak terlalu lama sampai dengan Oktober 2024. Sebelumnya itu saya sudah ngobrol juga dengan Mas Dito. Penataan-penataan yang saya sudah lakukan, ya sudah itu saja yang dipertahankan. Misalnya dari tata kelola, kan kantor hampir 10 tahun itu tidak pernah WTP, bahkan 2 tahun disclaimer. Begitu saya, alhamdulillah 3 masuk ke 4, dia WTP terus. Kan harus dipertahankan. Tata kelola organisasi, tata kelola birokrasi, reformasi birokrasi, itu harus tahan. Kemudian program-program yang kita tertinggal ini kan di olahraga. Nah, pada saat saya masih menjadi menteri, kita melahirkan Perpres 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Ini saja yang dijalankan. Insya Allah pasti akan ada hasil yang kita bisa petik dari situ. Karena memang dari awal pada saat meluncurkan DBON, banyak kalangan bertanya, ini apa yang mau dituju? Saya bilang enggak, saya mau buat fondasi. Bisa saja prestasi itu tidak tercipta pada saat saya menjadi menteri. Tetapi fondasi yang kuat tentang pembinaan olahraga, pembinaan prestasi yang kita sudah bangun itu bisa diteruskan oleh menteri-menteri yang lain. Apalagi dasarnya ini Perpres, nggak mudah untuk diganti-ganti gitu kan, harus dirataskan di sana dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang 11 tahun 2022, Undang-Undang tentang keolahragaan, kan rohnya itu DBON di situ. Nah saya kira ini saja yang dijalankan karena kan tidak panjang waktunya, ya. Kementerian semua kabinet kan akan berhenti di Oktober 2024. Bahkan pemilihan presidennya pun Februari. Iya, jadi daripada harus menciptakan sesuatu yang supaya beda dan lain sebagainya, akhirnya yang ini tidak terurus, yang ini belum jadi. Gitu. Jadi saya sudah ngomong dengan Mas Dito dan beliau setuju, alhamdulillah. Bahkan kan ada beberapa pernyataan beliau di media kan, saya ini berterima kasih karena saya masuk di rumah yang pondasinya sudah kuat, saya tinggal ngisi perabotan yang kurang atau apa. Saya kira itu saja. Jangan kita biasakan bahwa ganti menteri, ganti kebijakan, ganti program, ganti aktivitas, itu akhirnya tidak akan jalan.
Apalagi ini sudah ada dasar hukumnya peraturan presiden. Saya kira sudah melalui diskusi dengan berbagai pihak dan bahkan sudah dibawa ke ratas kabinet. Yaitu, jadi saya kira dan saya melihat Mas Dito sih menjalankan itu dengan baik. Prof, terkait DBON Ya. itu melibatkan banyak pakar lah, profesor juga di dalamnya. Tapi ada suara-suara yang kenapa kami tidak masuk DBON seperti dari Gulat. Oke, Gulat itu kan masuk juga di Asian Games. Kenapa? Apa dasar pemilihannya cabur-cabur yang katakanlah misalnya ya Pak Prof, pencak silat gitu. Mereka kan terlalu subjektif gitu. Artinya apakah cabur-cabur yang masuk DBON ini ada promosi degradasi atau bagaimana itu? Iya, diskusi panjang itu dengan para pakar ya, para akademisi, guru-guru besar bidang keolahragaan, profesor bidang keolahragaan. Kita harus ada parameter untuk menentukan. Sebab kalau tidak, akhirnya kita tidak akan fokus. Nah, dalam DBON itu ada target. Bahkan target 2045 kita puncak demografi itu. Iya, 2045 itu optimisme kita, kalau yang optimis itu peringkat 5 dunia. Tetapi saya kira ya kita ambil yang moderat saja, ya, peringkat 10 aja udah bagus gitu ya. Tapi ya namanya juga target kan nggak apa-apa deh, tinggi. Nah, untuk mencapai ke sana kan apa? Harus ditentukan cabang-cabang olahraga mana yang memungkinkan untuk bisa menghasilkan medali sehingga peringkat kita itu menjadi bagus. Makanya itu sekarang baik untuk Olimpiade maupun Paralimpiade per 5 tahun itu dievaluasi. Yang agak kemajuan ini Paralimpiade. Sekarang dari yang saya targetkan peringkat 60 dunia, sekarang 43. Luar biasa. Dan kemarin luar biasa itu. Betul. Banyak rekor. Nah, kan kita tidak mungkin menyampaikan bahwa ya udah semua cabang aja kita. Kita nggak punya kemampuan sumber daya, soal biaya, anggarannya. Dan Pak Presiden arahannya udah fokus saja. Sehingga dicarilah mana yang perjalanan sejarahnya ini menghasilkan medali. Tentu yang pertama ada bulu tangkis. Yang kedua adalah angkat besi, kemudian ada panahan di situ, ada beberapa yang sekarang ini ada. Nah, kenapa pencak silat? Itu salah satu cabang olahraga unggulan kita yang walaupun sekarang dia belum masuk di Olimpik. Iya tuh. Karena persyaratan cabang olahraga yang masuk di Olimpiade itu harus ada di 150 negara dan 5 benua. Kita sedang bidding waktu itu tuan rumah Olimpiade 232, walaupun akhirnya kalah kan. Kemudian kita mundurkan ke 236. Kalah sama Brisbane ya, Australia. Nah, biasanya tuan rumah itu ada kesempatan mengusulkan cabang olahraga yang dia buat. Nah, ini yang kita pacu. Ada satu cabang olahraga yang tidak Olimpik dan kita kuat di situ, tetapi secara negara bahkan dia sudah lebih. Wushu. Ya betul. Jadi, Wushu itu minimalnya 150, dia sekarang sudah ada di 175 negara dan di 5 benua. Mungkin karena diaspora Tiongkok yang beradman sehingga dia berkembang luar biasa. Nah, 2 ini yang non Olimpik yang kita masukkan. Itu. Jadi nggak ada dasar, ada dasar dan akhirnya 12 tambah 2. Nah, kemudian bagaimana cabang olahraga yang sangat diminati itu tetap kita masukkan, tetapi dia bukan di kamar prestasi, kamar industri, sepak bola, bola voli dan basket. Karena itu kan sudah dikelola secara profesional, ya. Waktu
di akhir-akhir saya menjadi menteri, saya datang ke sport science-nya Jepang di Ajinomoto. Jepang yang sumber dayanya luar biasa, duitnya banyak, ya, kemampuan secara teknisnya oke, itu hanya ada 7 cabur. cabur Oh, iya? andalannya. Kita udah bagus nih 14. Iya. Ya. Kemudian saya tanya, kenapa? Yang secara tradisional menghasilkan emas. Gitu. Ya. Gulat, judo, senam, renang, kemudian fencing, anggar, terus badminton, sama tenis meja. Yang lain bukan tidak diurus juga, tetapi dia fokus betul di sini, yang setiap tahun, setiap olimpiade konsisten menghasilkan medali buat mereka. Ya. Nah, masa yang Jepang aja yang sumber dayanya berlimpah-limpah dan lain sebagainya hanya 7, kita mau sosokan banyak. Memang saya banyak diprotes. Nah, untuk itu akhirnya saya bilang begini, kita ada sistem promosi degradasi. Kalau ada cabang olahraga yang sudah sekarang ada di DBON, tetapi dia dalam kurun waktu tertentu tidak berprestasi, kita akan keluarkan. Oke. Kemudian kita akan ambil cabang olahraga, ya, yang berprestasi dengan catatan konsisten, ya, bukan prestasi ini terus besoknya udah hilang lagi dan sebagainya. Dan ukuran-ukuran itu pasti, SEA Games dia bagaimana, di Asian Games dia bagaimana. Saya kira itu untuk menjembatani atau mencari jalan keluar dari keinginan untuk masuk DBON. Ya, jadi kan kita silakan bersaing dan prestasi. Yang ini juga dia nggak bisa tidur, dia tidur keluarkan. Selesai dia. Oke. Berarti masih terbuka untuk semua terbuka. Makanya saya bilang ini Jepang aja cuma 7. Kita udah bagus banget. Apalagi kemungkinan saya belum tahu ya, cuma informasi-informasi karate ini tidak akan dipertandingkan di Olimpiade. Apakah itu akan secara terus-menerus, ya, kemudian dengan angkat itu kan, karena ditengarai banyak doping dan lain-lain. Nah, apakah itu akan terus-menerus? Tentu kalau sudah 2-3 Olimpiade dia tidak dipertandingkan, ya tentu enggak. Nah, minggir lah. Itu. Jadi kita nggak ada subjektivitas apapun, sangat objektif. Oke. Kembali ke soal PSSI, Prof. Ya. PSSI punya agenda besar apa nih, Prof? Karena banyak yang menganggap ada PSSI itu bikin jadwal aja nggak pernah bisa gitu. Saya menyorakan ya. Prof, ya, nggak apa-apa. Itu yang dulu. Jadwal nggak bisa ini ganggu. Jadi dari klub kami bagaimana mempersiapkan diri. Yang paling penting itu jadwal. Jadi kami bisa atur kapan transfer, kapan pramusim, Prof. Nah, ini apa yang bisa dilakukan PSSI yang era sekarang? PSSI sekarang di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir luar biasa. Transformasi yang dilakukan. Saya kalau berani boleh katakan bahwa inilah kepengurusan yang walaupun baru beberapa bulan sudah sangat luar biasa transformasi. Memang yang pertama yang didorong oleh Pak Erick, bagaimana kita membangun trust, kepercayaan publik. Yang lalu-lalu sudahlah kita tinggalkan itu. Misalnya tentang jadwal. Jadwal ini bukan karena PSSI nggak bisa nyusun jadwal. Ini ada keterkaitan dari tempat lain, soal izin. Itu. Ya kan, misalnya itu. Nah, ini kita sinkronkan. Bahkan beberapa hari ini, harusnya kemarin ya, Pak Ketua Umum akan menandatangani MOU dengan Pak Kapolri tentang bagaimana jadwal, bagaimana keamanan, dan berbagai hal. Nah, ini kita benahi, bukan pelan-pelan, sangat kencang di pembenahannya. Harus, karena kita sudah tertinggal. Masa kita ranking berapa kompetisinya di ASEAN? 6, kalau nggak salah. Nah, momentum medali emas SEA Games ini menjadi momentum yang luar biasa untuk memperbaiki semua urusan sepak bola.
tadi pagi Pak Ketua Umum baru saja mengumumkan berdirinya yayasan untuk memberikan perhatian kepada mantan-mantan pemain nasional yang sekarang di hidupnya tidak beruntung dan sebagainya. Kemudian wasit, dibawa instruktur wasit dari Jepang, 2 orang, sangat objektif karena kita sudah menandatangani kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA. Nah, udah itu, terus dan secara internasional Ketua Umum sangat mendorong kerjasama. Kemarin saya mendampingi beliau dengan Jepang, kemudian kami terbang ke Jerman, ya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari sana. Itu yang dilakukan. Kemudian secara tata kelola Ketua Umum serius. Diaudit semua, audit investigasi, dan kantor auditnya bukan nggak tanggung-tanggung. Bukan kaleng-kaleng. EY, Ernst & Young. Jadi sehingga orang percaya. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai tumbuh kepercayaan publik. Kita lihat dengan kita 2 kali match dengan Palestina, dengan Argentina. Stadionnya penuh, luar biasa, penjualan tiket yang begitu cepat. Artinya kalau orang nggak percaya, ngapain dia mau beli tiket mahal-mahal? Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Jadi tata kelola, prestasi, kemudian pembinaan usia dini. Makanya kita sudah sepakat mendatangkan direktur teknik dari luar. Kemarin kebetulan Ketua Umum dan saya dampingi mewawancarai beberapa calon. Jerman, ya di Jerman itu, tapi kita belum putuskan siapa. Dan ketika kita ke Dortmund, Borussia Dortmund, luar biasa. Nah, itu juga akan kita tiru untuk training center kita di IKN dengan Jepang. Dan kita tidak bisa lagi menghindar dari sport science, karena itu yang akan mendukung prestasi kita. Jadi transformasi sepak bola, perbaikan luar biasa. Dan kalau biasa-biasanya selalu kita merugi, kemarin dari ROPS sudah diumumkan bahwa LIEB untung dalam kurun waktu 6 bulan ini. Jadi saya optimis karena pertama kepercayaan internasional kepada pimpinan kita, kepada Pak Erick Thohir, sangat luar biasa. Presiden FIFA Gianni, kan tadinya kita sudah mau di-ban gara-gara nolak-nolak gitu. Tapi karena beliau cepat terbang, kemudian mempresentasikan roadmap, kita bercita-cita seperti apa, dan itu direspon. Yang tadinya bantuan FIFA untuk pembangunan training center udah mau diputus, akhirnya oke lagi, karena itu lumayan sekitar 100 miliaran. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini saya kira kita akan jaga bersama, sehingga kepercayaan publik terhadap sepak bola nasional itu akan makin baik. Siang ini Ketua Umum ratas, ya, rapat kabinet terbatas tentang 22 stadion. Di Indonesia? Iya, perbaikan. Perbaikan 22. Karena itu sudah dilaporkan ke FIFA. Itu termasuk yang roadmap tadi? Iya, itu. Kemudian untuk supaya kita makin akurat dan lain sebagainya, Februari insya Allah akan ada VAR. Ini hal yang dulunya mimpi semua ini kan, tapi oleh Pak Erick Thohir diwujudkan semua. Dan luar biasa beliau, sangat cepat. Memang kami pengurus yang lain harus mengimbangi itu, gak bisa lambat-lambat. Karena harapan publik luar biasa, sangat luar biasa terhadap bagaimana sepak bola ini. 280 juta, ekonominya di ASEAN cukup baik, bahkan di dunia kira-kira 7 besar, ya. Masa sepak bolanya enggak? Kan biasanya itu beriringan. Pertumbuhan ekonomi satu negara diikuti juga dengan tim sepak bolanya, ya kan?
Ya. Di kita masih anomali. itu yang oleh Pak Ketua Umum, tapi ya karena beliau luar biasa. Terutama yang saya lihat jaringan internasional. Orang-orang respect pada saat Piala Dunia saya di Royal Box, orang semua datang ngalamin, minta foto karena mereka tahu. Bahkan kemarin ya saya agak kaget itu begitu kita turun di Turki, orang-orang minta foto ternyata fansnya Inter Milan. di restoran juga begitu. Nah, akhirnya saya penasaran, saya tanya, kan ini sudah beberapa tahun yang lalu kok masih ada namanya. presiden. Kenapa kalian? Dia bilang ini penyelamat karena waktu itu udah menuju mau bangkrut tuh. Situasinya kacau memang. Beliau datang, diinikan lagi. Jadi ya saya optimis dengan kepemimpinan yang ada sekarang, Pak Erick Thohir, kita bisa bangkit lah. Nah terkait tadi jadwal kepastian, berarti kedepannya ketika nanti udah ada MOU, udah lebih jelas, Prof? Sudah lebih jelas dan kita sudah mengosongkan ketika tim nasional main. Kalau kemarin kan tidak. Kemarin berarti itu ini disinkronkan dengan kalender FIFA? Ya. Bisa dijamin ini, Prof? Sudah kemarin kita putuskan di RUPS. Kan sekarang kan saya komisaris utama LIB. Menjadi jembatan PSSI dengan Liga. Ya. Itu. Sama ini, Prof. Ketika timnas main, mau level berapapun ya, di hari itu apakah ada klub yang bertanding atau liga yang bertanding? Nggak ada. Pasti itu ya? Pasti. Nggak ada. Kan di FIFA juga diliburkan semua kan. Nah, tapi di Indonesia kemarin kan masih. Karena gini, kejar-kejaran dengan kan begitu kejadian Kanjuruhan itu kan kacau semua jadwal. Itu yang ngeluh bukan klub, para sponsor. Terutama TV. TV itu kan memprogram, ya teman-teman tahu lah bagaimana di media, memprogram jadwal siaran segala itu kan bisa sebulan sebelumnya ini. Tiba-tiba udah siap-siap, nggak bisa main. Nah, dia kan harus mengganti pengganti siaran dan sebagainya, dan itu kerugian buat mereka. Jadi dan kita juga merasakan itu. Jadi kemarin sudah dipaparkan oleh Dirut LIB Pak Ferry Paulus bahwa ini seperti ini dan tidak saling mengganggu. Ini jadwal kan kita sudah tahu, misalnya 1 tahun itu kita dapat 8 kali FIFA Matchday ya, dan minimal 1 dari 8 itu Pak Ketua Umum Pak Erick akan mengisi dengan yang seperti kemarin Argentina. Ya. Yang levelnya seperti Argentina. Iya, betul. Itu saya bilang kalau komunikasi internasionalnya beliau nggak kuat, nggak mungkin mendatangkan Argentina itu nggak gampang loh. Iya. Cuma karena beliau bekas presiden Inter Milan, kemudian di situ ada pemain-pemain nasional, mantan pemain nasional Argentina yang menjadi ininya beliau kan, akhirnya ya bisa. Kan di situ ada Javier Zanetti kan gitu ya, kan itu yang menjadi makanya kan sempat ada yang ngaku-ngaku bahwa kami yang mendatangkan, nggak ada, itu langsung ketua umum. Nggak pakai apa istilahnya IO ya? Iya. Dan beliau langsung komunikasi pada saat kemarin, misalnya kita rencana mau datangkan ini, cuma jadwalnya nggak cocok nih. Malaysia kan lumayan juga itu, seru itu. Langsung telepon sama presiden gitu. Beliau langsung teleponan sama presiden Jepang, presiden Federasi Jerman, langsung. Jadi enaknya di situ, tidak melalui ini dan langsung one on one gitu. Jadi sekarang ini kan ada beberapa negara, cuman memang keinginan terbesar waktu kemarin minta supaya Portugal kan gitu. Nah kita juga sudah komunikasi sama duta besar kita yang ada di sana. Cuma ya jangan sampai Ronaldo udah pensiun. Mumpung sekarang masih kapten nih, Prof. Iya, betul. Jadi selain Portugal, Prof? Ya ada Maroko, ada Brazil, ada Spanyol, ada Prancis. Ya dicobalah semua, siapa tahu. Cuman memang nggak mudah karena harus mencocokkan jadwal. Argentina kebetulan dia lagi tur Asia kan. Nah ada Australia, cuma Australia mau dimainkan di Cina, kemudian kita. Jadi makanya saya bilang saya optimis dengan terobosan-terobosan Pak Erick dan kemampuan manajerial beliau serta
jaringan internasional yang sangat, kan saya saksikan sendiri. Saya pikir nih kayak Rumaniga segala macam kan nggak keren. Datang. Mendatangi. Iya, mendatangi beliau di waktu menjelang final itu. Jadi ya kita bersyukur. Kita bersyukur dapat ketua umum PSSI seperti Erick Thohir sekarang ini. Prof, saya harus konfirmasi juga. Kemarin banyak juga yang bilang, ini PSSI karena ada klausul yang tidak dipenuhi atau harga yang dibayar ternyata cuma segini, akhirnya tidak datang Di Maria, Messi, Otamendi. Itu bagaimana sih? Enggak lah, kan si Scaloni sudah jelaskan, dia yang memerintahkan untuk ini. Happy semua mereka. Happy semua ya. Bayangkan di tempat lain kan dia sampai terduduk-duduk urusan di imigrasi kan. Mereka lancar. Di sini dari pesawat ke bus dikalungkan, ya kan? Shal itu. Kemudian Shal itu naik ke bus lagi, tenang, nggak ada gangguan. Kita lewatkan di VVIP, kemudian di hotel juga dia terjaga. Bahkan teman-teman media kan hanya melihat dari jauh, nggak bisa dekat-dekat. Kita jaga betul. Lihat aja komentar-komentar mereka, pelatihnya, Scaloni segala macam itu, mereka sangat merasakan hal yang berbeda tentang hospitality dari negara sebelumnya dengan ini. Jadi nggak ada. Kalau urusan itu sih mau minta berapa pasti Pak Erick. Kalau misalnya ada permintaan dalam bentuk materi, udahlah Erick Thohir jangan diragukan kalau soal itu. Tapi kan memang keputusan pelatihnya. Iya. Bahkan tadinya kan kita berharap si Lautaro Martinez kan udah selesai, tapi kan dia harus istirahat. Liburan dulu, Prof. Tapi yang kemarin itu yang kita lawan sih ya tim Piala Dunia juga itu. Dan Paredes yang cetak gol. Iya, dan mereka serius. Kalau nggak serius nggak ada 2 kartu kuning itu. Iya kan? Kalau dibilang main-main mungkin bisa kalah sama kita. Jadi ya kita senang lah, orang semua merasa terhibur dan sebagainya. Prof, tadi masih soal PSSI lagi nih, soal anggaran dari FIFA. Itu kan dikucurkan terus ya? Untuk FIFA Forward? Ya, untuk FIFA Forward, untuk pembinaan segala macam. Sampai sekarang persoalan kita, PSSI, tidak punya TC, training ground. Iya betul. Itu ada di Sawangan. Tapi saya nggak tahu apakah dana FIFA itu masuk ke sana, dan itu milik siapa Masis, Prof? Itu bagaimana menjelaskannya? Ada Sawangan ini nggak ngikutin saya karena itu jadi dana FIFA yang akan dikucurkan yang kita bicara yang ini berarti ya, yang ini dulu ya, yang kemarin Prof. Saya nggak ngikutin. Terinfo, saya nggak ngikutin. Apakah benar ada dana FIFA yang masuk ke sana? Itu saya nggak tahu. Tetapi yang jelas, yang sepengetahuan saya di kepengurusan sekarang bahwa ada bantuan FIFA nanti, walaupun nanti kita juga akan nombok, itu nggak cukup. Pasti. Karena kita rencana 8 lapangan, tapi mungkin 5 dulu ya, 5 dulu karena konturnya di sana juga bangun. Jadi di IKN ya, Prof ya? Iya, di IKN sudah. Sekarang sudah jalan, menunggu proses sertifikat karena FIFA tidak ingin memberikan dananya, kemudian tanahnya nggak jelas siapa, iya kan? Jadi, nah sekarang kemarin saya ikut rapat dengan IKN sekali bahwa HPL-nya tentu itu IKN, kemudian IKN akan memberikan kepada PSSI. Nah itu dilihat bahwa ini loh tanah kita. Nah mungkin setelah itu baru dikucurkan yang untuk membantu itu. Walaupun itu tidak semuanya cukup karena kita akan bangun fasilitas semuanya termasuk untuk yang pantai ini, yang sepak bola pantai. Itu harus tersedia karena kita lihat di Jepang itu ada. Nah, kemudian untuk kelompok umur. Jadi saya kira memang kita harus membuat setransparan mungkin. Ya ini uangnya FIFA. Betul. Ya, kan tadi di awal saya sudah sampaikan apa sudah dilakukan oleh Pak Erick ini membangun kepercayaan. Trust. Membangun trust. Kalau kita punya kalau publik percaya sama kita,
trustnya itu ada, mau apa aja pasti orang orang merasa yakin kita aman, mau disuruh beli tiket seberapa mahal nggak apa-apa, nggak dikorupsi kok ini pasti dipakai untuk pembinaan sepak bola. Yang mengajukan itu maksudnya kenapa harus di IKN? Itu murni dari PSSI atau bagaimana? Ya, PSSI waktu itu kan kita nanti kan akan pindah, Ya, akan ibu pindah kotanya. ibu kota. Nah, kita berharap setelah ada ibu kota itu kemudian kita juga ada tempat di situ. Pada saat saya masih menteri, kemudian Ketua Umum PSSI Pak Iwan Muhammad Iryawan ya menghadap Presiden dan menyampaikan disepakati itu. Oke. Pak Presiden menyampaikan silahkan lo pilih mana yang mau diinginkan situ. Nah, tapi kita pikir ya udahlah, toh juga akhirnya aktivitas akan di sana. Iya. Akan di Seluruh sana. pemerintahan. Iya, betul, dan kantor-kantor federasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, terkait Dirtek, Prof. Ini positif dari Jerman, tapi belum tahu siapa berarti. Iya, betul. Nah, terhadap Indra Safri, kemudian nanti ke pelatih kelompok umur lainnya, STY itu evaluasinya kapan dan bagaimana? Oh, itu belum ya, sekarang masih jalan, kan masih ada beban masing-masing. Kayak Coach Indra Safri masih diberi tanggung jawab untuk Asian Games. Oke. Kemudian Coach STY Piala Asia. untuk senior ya, itu masih diberikan tanggung jawab itu, sehingga ya biarkan dulu mereka menyelesaikan itu. Nah, kita tentang Dirtek itu juga ya kita menunggu keputusan dari sana, karena setelah kita wawancarai kemudian sampaikan kepada Federasi Sepak Bola Jerman, bahkan secara spesifik kita ke Dortmund karena luar biasa ininya. Itu keren banget, Prof. Oh, udah lihat? Saya pernah sana. Iya, bagus banget. Wajar kalau mereka berprestasi, Prof. Iya, wajar, dan ada semua fasilitas. Nah, itu mungkin ada yang kita cicil-cicil, misalnya seperti ada mesin bola itu yang orang berdiri tiba-tiba keluar tendangan dari kecepatan tertentu ya. Iya, 50 km per jam sampai dengan 120. Kalau kita nggak siap bisa kena dan kita nggak tahu dari mana keluarnya bola dan harus kan itu katanya baru ada 3 yang begitu di Qatar, Jerman sama di Saudi gitu. Nah, kita udah lapor Presiden kemarin waktu saya itu udah beli kata Pak Presiden. Ini enak kita dapat Presiden yang senang bola begini kan. Jadi semuanya disupport. Iya. Nah, soal apresiasi tadi juga saya pribadi mengapresiasi Prof ketika menjadi Menpora karena ada peralatan yang dihibahkan ke medical center. Di atas. Ya. Iya. Yang mana itu belum pernah terjadi. Belum ada. Itu penggunaannya nanti bagaimana, Prof? Apakah kelak dibuka untuk umum? Karena alat-alat itu kan harus dipakai ya? Iya, Nah, itu hampir tiap hari dipakai. Selain ada tim nasional, ada juga cabur-cabur lain saya dengar. Itu. Cuman memang orang belum begitu tahu karena adanya di atas lantai 5. Saya sedang usahakan untuk pindah ke lantai 1. Nantinya bakal dibuka untuk umum? Belum tahu ya? Nah, artinya kalau tidak dipakai silahkan umum, ya 1-2 orang lah gitu ya. Tapi kan jangan sampai dibuka untuk umum akhirnya yang kebutuhan utamanya atlet terutama. Iya, betul. Itu yang kita prioritaskan. Ya kayak tempat-tempat yang awalnya didedikasikan untuk olahraga tiba-tiba jadi urusan lain lagi. Iya. Iya kan? Nah, itu. Prof, apa sih mimpi besar nih di PSSI? Prof mau meninggalkan apa sebagai pengurus? Ya, tentu mimpi kita ya mimpinya Ketua Umum. Ketua Umum itu segera meningkat kompetisi kita menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Itu dulu. Baru kemudian Asia, itu yang sedang dikebut oleh Ketua Umum Pak Erik, bagaimana liga kita menjadi liga nomor 1, liga bersih, dan bukan liga yang rugi. Iya, nah itu.
Itu tantangan banget, Prof. Oh iya, iya kan bagaimana nilai value dari liga kita itu menjadi yang ini tidak mudah. Tapi kita optimis dengan kepengurusan liga di rootnya Pak Ferry Paulus kan kerja 6 bulan yang tadinya rugi kemarin umumkan sudah laba, ya kan? Berarti ke depannya. Nah, kalau seperti itu maka kepercayaan pendukung, terutama para sponsor, mereka nggak mikir. Ini saya ngeluarkan sekian, saya akan dapat apa? Jangan-jangan ini malah dikorupsi lagi itu. Nah itu ya insya Allah lah. Jadi kalau liganya bagus, perputarannya bagus, maka pasti akan menghasilkan tim nasional yang bagus. Betul. Tim nasional itu yang paling utama dihasilkan dari kompetisi. Kalau kompetisinya bagus, teratur, kemudian talentanya bisa dipantau dengan baik, kemudian mereka mendapatkan jam bermain yang cukup, maka kami punya keyakinan bahwa suatu saat kita punya tim nasional yang tangguh. Itu dan ya sudah di ASEAN aja dulu deh. Kita jangan bermimpi yang ke ini. Kemudian di beberapa kompetisi di luar negeri juga kita bisa berbicara kan gitu, champion Asia atau apa gitu ya. Itu sih yang kita ini kan. Jadi pembenahan secara total terhadap tata kelola dengan dibuktikan audit forensik dan kantornya nggak kaleng-kaleng, ya kan. EY, siapa sih yang meragukan EY itu kan? Itu dari tata kelola, kemudian kita dorong pembinaan di usia dini yang kelompok-kelompok umur itu kan ini tidur juga itu. Nah kemarin dalam liga Pak Ketum sudah minta supaya pembinaan di akademi-akademi di klub bertanggung jawab terhadap pembinaan itu. Yang masih dari kelompok umur itu sampai U20. Dan bahkan ada pertandingan yang mereka di sela-sela. Kan biasanya kompetisi itu berhenti kan. Nah di situ dia akan kasih kesempatan dalam bentuk turnamen, bahkan sekarang ada sedang dirancang ada dalam bentuk turnamen Liga 1, Liga 2, Liga 3 diperhadapkan, kemudian nanti di ujungnya pemenang Liga 2, Liga 3? Iya. Oke. Kemudian nanti semacam play-off begitu, play-off. Kemudian nanti rencananya peringkat 1 dan peringkat 2 dalam tengah musim itu, ya kan, itu akan diperhadapkan dengan juara 1 dan juara 2-nya turnamen Liga 2 dan Liga 3. Kan menarik gitu, menarik ya. Karena keluhan beberapa klub juga, kalau hanya kompetisi saja rasanya kurang, ya kan, kurang karena mereka sudah bayar mahal-mahal, terutama yang pemain asingnya. Jadi bisa diinikan. Nah, jadwalnya sudah ditata betul dan misalnya ada Asian Games, ini tidak terganggu. Ada apa gitu loh. Karena biasanya tarik ulur pemain tuh, Prof. Ya, karena pelatih itu kan dia ada kontrak target, peringkat berapa gitu. Prof, berarti dengan kata lain ini mau dihidupkan lagi nih, kalau di Inggris kan Premier League. Ya. Piala FA, Piala Carling. Nah, di kita sudah akan seperti itu. Kita rencanakan begitu, tetapi yang kita stabilkan dulu liganya. Liganya. Kemudian baru yang penyertanya itu. Termasuk ini, Prof, kenapa alasannya sekarang memakai format playoff? Kalau menurut saya kecenderungan orang kita tuh seneng yang langsung gugur gitu loh, Prof. Itu apa sih pertimbangannya gitu PSSI? Ya sebenarnya salah satu adalah memberikan kesempatan untuk klub-klub juga bisa mengkapitalisasi ininya supaya kan makin banyak bertanding. Nah, apalagi sekarang kita mewajibkan klub untuk ada pemain ASEAN kan, satu. Itu supaya apa? Supaya juga mereka bisa nonton kita. Kan jangkauan siaran itu bisa pasar ya, memperluas pasar. Betul. Kan saya sudah bilang tadi,
ini liga tidak boleh rugi. Iya, so kalau liga rugi akan menyulitkan kita untuk mengatur. Kenapa? Mungkin ya sebelum-sebelumnya tidak ada hadiah, kan? Sampai seprotes kan. Nah sekarang totalnya 5 miliar malah. Oke. Iya, ya udah diputuskan dari awal akan dapat, gitu. Nah dari mana? Ya dari cara klub mengelola ini dan sebagainya. Bahkan sekarang kan sudah ada apa sih namanya itu yang untuk promosi yang di pinggir-pinggir lapangan itu. Apa namanya? E-board. E-board ya namanya. Itu udah, kan itu lumayan juga buat klub. Pemasukan. Income lagi buat mereka. Nah itu sudah liga udah menyiapkan itu tentu kerjasama dengan beberapa pihak. Jadi mengkapitalisasi potensi sekarang didorong betul. Gitu. Nah, Tim Prof, nasional aja kita dorong tidak boleh rugi kok. nah bicara ini Prof, tadi tanggung jawab. Ya. Ketika KLB, Kongres kan, itu baru muncul Pengprov, Pengkot yang punya suara. Ya. Nah disitulah terjadi transaksional lah ya. Betul. Menurut saya apakah tidak mungkin polanya diubah karena mereka juga harus dituntut, Prof. Ya. Bagaimana mereka memutar kompetisi di wilayahnya. Ya. Jangan semua terpusat di nasional. Betul. Kemudian klub-klub tadi harus punya akademi. Ya. Kalau SSB kan tidak terafiliasi ya, Tidak. beda ya. Betul. Klub yang harus punya akademi. Nah ini Ya. bagaimana pembenahan? Ya soal klub dulu ya. Klub itu jadi kewajiban sekarang. Klub dan dia masuk di dalam standar. Kan kemarin sempat ada berita tentang dari 18 hanya 7 yang lolos, itu kan, itu AFC. Nah, kita akan bikin standar nasional juga. Dia harus punya ini, gitu. Sehingga jadi standar nasional itu penolongnya gitu. Ya bukan penolongnya, artinya kita akan adopsi yang AFC, cuma mungkin kita akan lebih tambah lagi. Masih ditambah persyaratannya iya, itu. Rencananya. Yang ini aja udah teriak-teriak orang, kita supaya standarnya makin ketat gitu. Jadi nggak mudah orang mau ikutan kan, dan orang mau membina dari awal, jangan sangat mudah untuk menjual klubnya, kecuali kalau memang tujuannya untuk mau bangkitkan. Itu. Jadi prestasi dan bisnis harus sejalan. Nggak bisa kita tuntut prestasi sementara dari sisi komersialnya juga kita batas-batasi. Gitu. Terkait yang pemilik suara, Prof. Kongres. Bantuan PSSI akan dikaitkan dengan itu. Nah, aktivitasnya di sana kita akan nilai. Jadi tidak hanya sekedar nama. Nah, iya, itu dievaluasi juga dong, Prof. Iya, gitu pasti. Kan kaitan dengan bantuan. Kita ya sama dengan FIFA jangan begitu. FIFA itu membantu nggak gratis. Dilihat dulu ya, lihat, kalian kamu ngapain aja. melakukan pembinaan usia dini nggak? Ada, kasih. Kamu sepak bola wanita nggak? Ada, kasih. Nggak terus itu. Sehingga itulah kenapa ada negara yang tidak bisa memanfaatkan bantuan FIFA secara 100%, karena memang FIFA membantu setelah dia lihat. Nah, kita akan lakukan itu ke bawah lah. Tapi secara perlahan supaya orang nggak kaget. Kan beda. Kalau FIFA bilang kamu nggak lakukan A, B, C, D, F, ya kamu nggak mendapatkan bantuan. Nah itu. Prof, terakhir dari saya. Ya. Soal kesempatan pemain berkompetisi di luar negeri, karena bagaimanapun itu akan membantu meningkatkan kepercayaan diri ya, baik si pemain maupun tim. Ini apakah akan, karena tadi jaringan Pak Erik, Pak Ketum luas sekali, apakah dimungkinkan setidaknya kita main di Jepang, Korea Selatan? Sekarang dengan kerjasama itu, dengan kerjasama yang ditandatangani baik Jerman dan Jepang, terutama Jerman. Kenapa pilihannya Jerman?
Karena Liga Jerman itu sekarang yang banyak dihuni oleh pemain-pemain Asia dibanding liga-liga yang lain. Makanya kita ke sana dan mereka terbuka, tapi tetap ada tesnya. Itu ada. penting. Enggak karena ini sudah tanda tangan kerjasama, terus dari Indonesia terus enggak, tetap ada. Nah saya sudah sampaikan, misalnya kayak Pratama Arhan, sekarang kan dia main Jepang. Dia bilang, Pak, saya ingin main di luar, di tempat yang Arhan yang bilang iya Oke. di luar di Eropa. Ya udah kamu latihan yang benar. Sampai saya bercanda, kan kamu kelebihan kamu urusan melempar ya, kamu latih benar itu. Karena itu nggak ada yang memiliki itu selain Jarang. kamu. Iya, Waduh. jarang. Iya. Iya kan? Kan kemarin aja Martinez pusing-pusing Pusing-pusing dengan lemparan itu. Jadi saya bilang ke Arhan, nah itu nanti saya akan ngomong ke ketum. Setiap ketua umum juga kan harus merekomendasikan orang yang benar-benar ini gitu loh. Jangan orang nggak ada kemampuan didorong-dorong. Nah, Berarti artinya terbuka ya dari PSSI-nya. Terbuka. Tinggal bagaimana si pemain ini. Iya, pemain itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya sampaikan, tambah porsi latihan kalian, soal fitnessnya, soal teknik dan lain sebagainya. Perkuat itu pasti ya, kan jaringan ketum di luar masih lumayan. Oke. Terima kasih banyak nih, Sama-sama. Prof. Pantes tadi Presiden FIFA nyebut Prof. Menteri Sepak Bola. Karena ngelotok banget gitu. Jadi betul-betul cinta ya, wajar kalau mengorbankan jabatan Menpora untuk berkiprah di PSSI. Mudah-mudahan lancar, Amin. sukses, dan kepercayaan publik perlahan kembali akan tumbuh, sponsor berdatangan, dan mana itu efeknya akan baik buat atlet, buat federasi, karena atlet juga bisa hidup dari sponsor itu kan. Betul. Terima kasih Prof. Sama-sama. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya.